Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan tentunya hanya kepada Allah, satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di antara keduanya. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menunjuk kita dari jalan kegelapan menuju kepada jalan yang terang benderang, jalan kesesatan kepada jalan kebenaran. Teman-teman sekalian, pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan keberkahan. Pada kali ini kita akan sejenak berbincang-bincang tentang masalah yang terjadi di kalangan remaja. Yakni judul pada podcast kita kali ini adalah virus merah jambu. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapatkan narasumber dari murid kita sendiri yang ada di SMPIT Insan Mandiri Putus Sibau. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Ustaz. Bu Ina ini udah makan belum tadi? Udah makan siang ya? Udah. Lauk apa? Lauk tempe dan tahu. Favorit ya? Iya favorit. Insya Allah tidak apa. Saat ini memang kita perlu perjuangan. Iya. Dibiasakan. Bu Ina, ini kan kita membahas masalah remaja, virus merah jambu, yakni virus yang seringkali menjangkiti kalangan muda seumuran Bu Ina, ya, yakni ketertarikan dengan seseorang atau dengan lawan jenis. Tapi kadangkala karena tidak ada ilmu atau tidak ada iman, akhirnya dia melakukan pacaran. Bahkan baru-baru ini, semalam saya membaca berita itu. Terjadi perbuatan mesum yang dilakukan oleh seorang remaja kelas SMP itu di tempat umum di alun-alun salah satu kota di Jawa. Nah, ini kan salah satu akibat dari virus merah jambunya kan. Nah, makanya pada kesempatan kali ini saya mau berbincang-bincang dengan Bu Ina, karena memang Bu Ina ini remaja. Kalau saya ini kayaknya udah lewat masa remaja saya. Atau masih bisa dibilang remaja. Walah. Jadi dalam masalah virus merah jambu ini, Bu Ina, bagaimana menurut Bu Ina cara mengatasi atau menyikapi virus merah jambu ini ketika kita tertarik dengan lawan jenis atau dengan teman kita sekelas, yang intinya kita tertarik dengan orang tersebut. Kalau menurut Bu Ina gimana cara menyikapi hal itu? Kalau Bu Ina sih, kalau lagi suka dengan orang atau tertarik atau mengagumi seseorang yang lawan jenis, Bu Ina kadang-kadang curhat ke Umi Bu Ina. Bu Ina suka dengan orang, terus Umi Bu Ina juga beri nasihat. Kadang-kadang suka, memang wajar seorang manusia suka dengan lawan jenisnya, tapi tapi tidak boleh pacaran. Pasti kita terus kadang kalau misalnya lagi curhat dan Umi Bu Ina. Oh, berarti dekat banget ya sama Uminya? Dekat. Jadi setiap ada masalah curhatnya ke Umi? Nah, curhatnya ke Umi semua. Alhamdulillah, nah ini bisa juga buat contoh bagi orang tua yang lain, yang bagaimana mendidik seorang anak perempuan khususnya agar dia tuh dekat dengan orang tuanya. Ketika dia mendapatkan masalah, mendapatkan tekanan, dia tidak lari ke orang lain. Karena beberapa kasus ini seorang perempuan ketika mendapatkan masalah ini curhatnya ini cari laki-laki, karena dia merasa di rumah tidak ada kawan curhat, kawan tukar berpikir. Dan alhamdulillah Bu Ina ini mendapatkan sosok orang tua yang bisa menjadi teman curhat juga ya. Dekat banget berarti ya? Dekat. Kayak kawan ini? Udah kayak kawan, kayak kakak sendiri ya, adik-beradik ya. Jadi kalau tadi Mama kan bilang silakan suka sama orang, boleh, tidak masalah, karena memang fitrahnya kan. Di sini pun sering kita katakan kan, kalian suka dengan lawan jenis itu fitrah dan itu bahkan normal, ya kan? Tapi jangan pacaran. Sekarang pertanyaannya Bu Ina, kenapa sih kok kita dilarang pacaran? Karena tuh pacaran tuh kan termasuk zina juga, dan Allah juga ada jelaskan pada Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Salah satu perbuatan yang mendekati zina itu adalah pacaran. Sebentar Bu Ina, kenapa pacaran disebut suatu perbuatan yang mendekati zina? Kenapa? Karena adanya kholwat. Adanya kholwat ya. Pertemuan antara seorang laki-laki dan di tempat yang sepi, berduaan. Kalau misalnya berduaannya di alun-alun gimana? Sama aja kan. Sama saja. Intinya interaksi itu hanya yang tahu kita berdua. Iya, interaksi. Hanya tahu berdua. Tanpa ada orang ketiganya. Berarti kalau gitu, kalau yang banyak berduaan di alun-alun rame-rame itu sholat berjamaah dong?
Iya. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah ya. Iya, Karena masing-masing punya interaksi, kawan interaksi yang tahu hanya berdua aja ya. Iya. Oh, karena ada kholwat. Ada lagi. Kenapa pacaran itu dilarang? Udah itu ya. Ada ya. Kalau boleh saya tambahkan, karena ada ikhtilat. Biasanya pacaran tuh kalau nggak kholwat berdua-duaan, yang kedua itu ikhtilat, campur baur, ada sentuhan, ya kan? Iya. Makanya kita mungkin Kuina pernah dengar istilah mojo. Iya. Biasanya kalau malam-malam kita lewat di jalan-jalan yang gelap-gelap itu ada dua sejoli kan, Iya. lagi mojo di balik motor. Nah, itu ngapain kira-kira? Enggak tahu, kadang Nah, itulah makanya benar kata hadis Rasulullah bahwa maksiat atau perbuatan dosa ini malu ketika terlihat orang lain. Makanya dilakukan di tempat sepi-sepi, ya kan? Nah, terus Wina, kalau memang pacaran itu nggak boleh kan ya? Iya. Pacaran itu nggak boleh. Terus kan pacaran nggak boleh, sedangkan kita sangat kuat ini menggebu-gebu hati kita ini suka terhadap lawan jenis atau terhadap kawan kita satu kelas. Kalau menurutku Tiap hari sih, bertemu lagi. Gimana itu cara kalau menyikapinya? menurutku sih lebih dekatkan diri kepada Allah, selalu berdoa terus, tolong jaga diri kita supaya terhindar dari perbuatan yang keji, sama dekatkan diri dengan keluarga. Itu ya, jadi selain tadi usaha, terus juga berdoa sama Allah biar Iya. dijaga diri Iya, kita, supaya kesucian dijaga. kita ya, bisa melewati masa remaja sampai bertemu kita dengan jodoh yang sudah disiapkan oleh Allah. Ya. Iya. Nah ini ya seandainya Kuina ya, ini seandainya, atau jangan-jangan Kuina udah ngalami. Kalau seandainya ada cowok atau laki-laki yang tiba-tiba nembak Kuina, gimana cara menyikapinya Kuina? Biasa langsung lapor ke Umi Kuina. Lagi-lagi lapor ya? Kalau enggak lapor ke Umi Kuina, ke Abi Kuina. Lalu kadang kalau misalnya Kuina lapor tuh kan, ada kadang adik kelas kalau setiap kali pulang Adik dari kelas itu ada? Iya, dari asrama pulang setiap kali dari asrama tuh pasti lihat buka HP, lihat kan. Iya. Pasti mereka ada ngetes P, habis itu Pink gitu ya? ini nama orangnya kan Tat, nama orangnya. Terus ya dia bilang suruh save kan, ya udah Iya. Kuina save. Lalu nggak tahu kenapa malamnya tiba-tiba awal-awalnya tuh gombal dulu Tat. Kirim-kirim gombal. Kirim-kirim gombal. Ketika mendapatkan gombalan tersebut, gimana perasaan Kuina? Perasaannya Mual atau gimana? kalau misalnya untuk orang yang Kuina tidak suka sih mungkin Kuina Mungkin mual ya? langsung kayak ilfil Tat dengan orangnya Tat. Langsung. Iya. Bukan malah tertarik kan? Bukan. Karena kita tahu mungkin gombalan itu copy paste ya. Pasti copy paste. Jadi kalau udah tahu kayak gitu gimana Umi Kuina tanggapannya? Tanggapannya sih kalau Umi Kuina bilang cuman temanan aja, cuman temanan. Ya. Habis itu baru Kuina bilang ke itu, Kuina tolak kan, enggak mau. Memangnya kamu mau dapat dosa, kata Kuina. Cuma pacaran. Terus dia kadang jawab pacaran 1 detik aja katanya. Kuina bilang Pacaran kan, 1 detik. iya pacaran 1 macam detik. lagu lah ya berarti dia ya. Cinta 1 malam gitu. Iya. Ini pacaran 1 detik. Pacaran 1 detik aja. Gimana pacaran 1 detik itu? Nggak tahu, nggak paham juga Tat. Ya itulah saya mau bayangkan Kuina. Jadi kalau Kuina saja yang biasa tinggal di asrama, nggak pernah pegang HP, ketika pegang HP terus dapat serangan dalam tanda kutip, gimana kalau anak-anak seumuran Kuina yang di luar kan, otomatis justru mungkin hal-hal semacam itu sering dialami kan? Iya. Ya, kalau seandainya tanpa iman atau tanpa ilmu ya sangat berbahaya kali ya. Iya. Bisa-bisa tergoda akhirnya Iya, pacaran. Ya, akhirnya pacaran, dia kholwat, dia ikhtilat mendapatkan dosa. Yang lebih ngeri lagi ketika ternyata dia melakukan perbuatan zina. Nah, padahal dia statusnya masih siswa. Siswa, iya. Masih siswa. Kalau perempuan kan sangat kasihan sekali. Dan minta maaf, orang tua pun ikut menanggung malunya kan. Nah, sama saja kita belum sempat membahagiakan orang tua, tahu-tahu malah justru membuat orang tua kecewa. Iya. Ya. Nah, ini mungkin yang terakhir Kuina. Mungkin ada kiat-kiat yang bisa Kuina sampaikan kepada teman-teman seumuran Kuina khususnya, bagaimana sih agar kita bisa berhasil atau sukses melewati masa remaja, kita tidak ikut-ikutan terkena terpapar virus merah jambu salah satunya, atau kita tidak terkena kasus kenakalan remaja. Mungkin ada kiat-kiat khusus dari Kuina, silakan disampaikan.
lebih dekatkan diri kepada Allah juga, Yang pertama rajin-rajin ya, lebih dekatkan diri kepada Allah. rajin-rajin beribadah, Ya. dekatkan diri dengan keluarga, sama jangan terlalu ikutin gaya-gaya yang modern-modern gitu, dari misalnya gaya barat kan. Ya. Yang umur 14 tahun atau di bawah 14 tahun tuh udah boleh pacaran, nggak boleh gitu. Berarti ini ada pengaruh juga ke orang tua ya, bimbingan dari orang Ada tua. pengaruh bimbingan dari orang tua. Orang tuanya pun juga harus bimbing anaknya juga. Intinya dalam keluarga tuh harus terbuka, nggak boleh ada rahasia. Terbuka sekali ya, Bila ya. Nggak boleh ada rahasia. Kadang pun ada anak-anak juga yang malu pengen curhat ke orang tuanya, Akhirnya curhat ke kalau orang lain. Jadi kalau Kuina saat ini merasa curhat dengan orang tua itu sangat aman dan nyaman. Ya. Supaya bisa dijaga juga Dan rahasia. puas juga ya. Puas. Benar-benar mendapatkan solusi gitu ya, dari masalah yang Kuina hadapi ya. Iya. Nah, mungkin itu yang pertama tadi, dekatkan diri pada Allah, rajin-rajin ibadah. Terus yang ketiga dekat dengan keluarga. Benar. Yang keempat tadi apa saya lupa. Jangan terlalu ikut-ikutan gaya modern, yang diimpor dari barat. Iya. Ya, salah satunya pacaran kan, yang diimpor dari barat. Mungkin itu Kuina, pertemuan kita kali ini yang membahas tentang virus merah jambu. Mungkin adik-adik yang di rumah bisa mengambil pelajaran atau bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh saudara Kuina. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah, kita bisa melalui masa-masa remaja ini dengan prestasi, melalui masa-masa remaja ini dengan penuh karya, dan kita juga terbebas atau terhindar dari semua kenakalan remaja. Mudah-mudahan pada pertemuan podcast berikutnya materi kita lebih menarik lagi, materi kita lebih asik lagi. Sekali lagi terima kasih dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.